lihat HP-nya. Ini HP siapa? Udah submit? Udah selesai belum? Udah simpan ya? Udah boleh bisa di close ini? Udah simpan. Udah disimpan ini? Ini HP siapa? HP kamu, rumah kamu, HP sendiri ya? Sehari habis berapa? Sebulan berapa pulsa habis? Udah tahu diisi, jadi paketan sama ayah Oh, sama ayah diisi tiap bulan. tiap bulan. Ini diisi sama Bapak kuotanya. Iya. Pulsanya diisi. HP-nya dibeliin. Udah punya pacar belum? Udah punya? Udah. Kelas berapa ini teh? Apanya? Kelas 3. Kelas 9. Ini bukan masalahnya seperti ini. Sini, nggak apa-apa sini. Nggak apa-apa, asal jujur aja sini. Ini. Bapaknya malu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Neng. Pupurihan Bapak matu boga kabogo kerja SMP. Kamu di mana rumahnya? Hah? Di Jatiluhur. Jatiluhur. Bapak kamu suka merisain HP kamu nggak? Nggak pernah, Bu. Kamu suka baca buku nggak? Nggak kan? Lebih asik pegang HP kan? Ya. Karena tuh punya kelebihan, Pak. Apa? Bisa nge-make up, muak. Bisa nge-make up? Ya. Nge-make up apa? Orang lain bisa di-make up sama kamu? Bisa nari kamu nggak? Pernah nari juara 3 dari kecil, terus semenjak kelas 1 SMP berhenti karena minder. Karena minder? Kamu kalau nggak pacaran bisa loh. Akan lebih berhasil. Iya, berkembang karena kamu terganggu. Kamu terganggu apanya? Terganggu pikirannya. Harusnya belajar mikirin cowoknya gitu, nanti repot. Ngapain mikirinnya nggak penting, beri mikir masa depan. Kalau bisa mah jangan pacaran dulu. Bapak mau ngelarang anak-anak punya HP, Neng, Demi kebaikan. karena kasihan. Bapak itu udah melihat masa depan. Jadi kalau hari ini kalian itu sama HP-nya bebas, kali kasihan. Kasihan masa depan kalian, baca buku nggak pernah fokus. Ini otaknya nggak berkembang, saraf nggak kembang, terus dopaminnya terus nagih jadi kecanduan. Jadi susah nanti disuruh apa sama orang tua nggak mau, asik gitu. Kalian harusnya ngerjakan yang produktif, malah ngerjain yang karena ini strategi orang luar untuk ngehancurin Indonesia. Karena negara yang bikin HP-nya nggak boleh anak kecil itu pegang HP. Mereka ingin jajah, mau perang sama kita nggak bisa. Dia akan ngejajah lewat ke teknologi. Gitu. Orang ingin ngejajah kita, ya kasih sesuatu yang nggak nampak, yang menjadi kesenangan gitu. Yang itu dianggapnya sesuatu yang baik, padahal mereka menghancurkan ekonomi kita kan. Ekonomi kita hancur karena dibuat malas orang-orangnya. Pendidikannya hancur, moralnya hancur karena apa? Karena terkontaminasi oleh apa yang dia lihat di HP. Ekonominya hancur karena dia harus beli HP, harus beli pulsa, harus beli gitu kan. Terus dari sisi perilaku, karakter hancur karena otaknya, wawasannya nggak bisa berkembang, emosionalnya nggak bisa berkembang, terus kerjasama hubungan sosialnya tidak bisa berkembang. Matilah dia masuk ke dalam sebuah perangkat gitu.
sebuah perangkat teknologi yang itu menjadi kehidupan dia, gitu. HP udah menjadi guru dia sekarang, HP udah menjadi orang tua dia sekarang. Anak yang dibesarkan oleh HP, ia akan melihat yang ada di HP itu menjadi nilai. Lihat orang telanjang di HP itu jadi nilai dia. Lihat kekerasan di HP itu akan menjadi referensi dia, ngebentuk bahwa itu biasa-biasa saja. Lihat orang ngebully teman-temannya, kekerasan di HP. Lihat pornografi, dianggap sesuatu yang biasa gitu. Karena udah masuk. Jadi orang tua nyuruh ngaji, guru ngasih pendidikan moral Pancasila dan agama menjadi sia-sia karena udah ada guru dalam bentuk baru yakni HP. Udah ada orang tua baru dalam bentuk HP. Maka kalau kitanya guru-gurunya nggak bisa memitigasi ini bahaya. Sekolah menjadi gudang, menjadi bangunan dengan tumpukan orang yang tidak punya orientasi masa depan yang baik karena sebenarnya posisinya udah digantikan, sekolahnya udah di HP kan, nggak ada lagi pengawas sekarang apa yang ngawasin ini harusnya mendampingi anak-anak belajar, mendampingi anak-anak agar tidak masuk ke dalam perangkap yang membahayakan mereka. Kita kalau nggak lakukan ini, kalau bapak nggak lakukan ini, kebayang nanti ke depan banyak anak-anak yang kecanduan HP, nggak pernah baca, nggak punya wawasan, nulis aja susah, nggak bisa karena malas nulis. Bangun pagi aja susah. Bangun pagi susah, karena dia di kamar sampai malam gini terus, sampai jam 10, sampai jam 11 malam ngantuk. Nanti pagi cepet-cepet, mana bisa dia bantu orang tuanya bersih-bersih. Ke sekolah, bawa HP lagi. Di sekolah bukannya belajar, nanti pegang HP, buka-buka HP. Yang dilakukan apa? Chat sama teman-teman yang ngechat, yang sayang-sayangan. Di mana? Menaik motornya jangan cepet-cepet. Gitu. Nanti jalannya licin loh. Gitu. Kan kenapa saya ngomong kayak gini? Karena lihat langsung, membuktikan langsung. Jadi saya kemarin di Darangdan juga sama, manggil anak 4, ya sama anaknya kayak gitu. Ternyata HP-nya digunakan untuk sesuatu yang seharusnya bisa lo nanya temen ya kayak gini aja. Saya masuk ke sini cek satu HP anak kan sama, kasusnya sama gitu. Bukan mencari misalnya rumus bangun luas yang dimaksud apa, yang dimaksud dengan rantai makanan kan enggak ya, bukan untuk belajar tapi untuk sesuatu yang ya di luar seharusnya katanya itu untuk belajar, katanya kan enggak lah, lebih banyak untuk main, untuk entertain, untuk hiburan gitu. Dia akan melakukan apa yang ia lihat di HP gitu. Ya Neng ya. Itu Neng. Jadi kalau bisa udah lah gitu. Kasihin ke bapak nih Pak, udah pegang HP-nya gitu. Ya sekali-kali boleh untuk belajar. Kasih waktu misalnya 1 jam. Berarti kita nanti sosialisasi ke orang tua Bu. Data-data yang udah kita temukan sampein aja. Bahwa HP tidak membuat anak-anak kita lebih baik. Tidak membuat anak-anak kita lebih pintar dari seharusnya. Tapi anak-anak kita itu lebih cepat berkembang di luar nalar kita, di luar nalar mereka seharusnya, gitu. Kumpulin aja. Kalau ada di sini kasus-kasus dari guru BK, tampilin aja nih Pak. Karena ya orang tuanya kalau ini tega kita digantikan oleh HP ngedidik anak-anak kita. Jadi anak HP yang menilai anak jalma kena. Gitu ya. Jadi ini kita lagi di salah satu sekolah di Purwakarta SMP 8 dan kita terus melakukan survei ngecek bagaimana apakah HP yang dimiliki oleh anak itu efektif untuk mendongkrak prestasi belajar dia, apakah itu berkorelasi dengan mata pelajaran dia, apa yang harus dia pelajarin. Ternyata tidak. Saya udah survei beberapa kali anak, saya temukan satu anak sama gitu. Jadi ini harus jadi pelajaran menurut saya
buat semua pengambil kebijakan, terutama di Republik ini, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita mesti mencari cara bagaimana agar generasi kita itu bisa diselamatkan oleh kita para pengambil keputusan. Berkacalah pada negara-negara yang lebih maju dari kita, bahwa mereka sudah banyak pengalaman, banyak penelitian yang menyampaikan bahwa perangkat digital itu tidak lebih baik diberikan untuk anak-anak kita hari ini sebelum mereka memasuki masa-masa yang cukup untuk pegang itu. Di Norwegia, di Swedia, di Finlandia, di Australia, saya dengar mereka anak-anak SD, SMP, PAUD itu sudah tidak boleh menggunakan perangkat digital, menggunakan HP untuk belajar. Kembali lagi ke buku teks. Maka kita harus bisa melakukan ini secepatnya, daripada peran guru kita, peran orang tua kita itu digantikan oleh HP dalam mendidik anak-anak, membentuk karakter mereka. Kita tidak bisa lebih cepat dari perangkat digital itu untuk menanamkan pembelajaran. Kita selalu tergopoh-gopoh. Kita baru bisa menyelesaikan ini udah muncul lagi karena dampak dari handphone itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semuanya, para pengambil kebijakan di setiap tingkatan, sampai ke tingkatan rumah tangga, ke bapak ibunya. Tolong batasi anak-anak kita untuk menggunakan HP sesuai dengan usianya. Mengerikan apa yang bisa kita temukan di lapangan apabila kita mau menyelami apa yang terjadi dengan kondisi anak-anak kita hari ini. Terima kasih.